Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Lance yang berhasil mengalahkan Witmat sang taring ketiga dari Megalopus dengan kekuatan sihir gravitasi tingkat tingginya. Sementara di dalam pertarungan antara Mas melawan sang taring kedua Megalopus yang bernama Abyss Razor, kita pun juga telah melihat Mas yang terkena tusukan pedang dari Abyss Razor, namun Mas masih bisa menahannya hanya dengan menggunakan otot perutnya saja. Sehingga akhirnya Mas pun juga berhasil menghancurkan topeng Abyss hingga jadi berkeping-keping setelah dirinya mengadu kedua kepala mereka dengan sangat kuat. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, komi yaro. Cerita berlanjut dengan Mas yang telah memukul Abyss mundur ke belakang dengan sundulan kepalanya. Jadi berhubung saat ini topeng Abyss juga sudah dihancurkan oleh Mas sampai jadi berkeping-keping. Di sini kita pun akhirnya dapat melihat siapa identitas sebenarnya dari penyihir bertopeng yang selalu diselimuti dengan misteri ini. Abyss memiliki rambut panjang dengan paras yang tampak seperti seorang wanita. Namun sebenarnya Abyss ini adalah seorang pria. Sementara ketika Mas menatap mata Abyss yang tampak sangat merah dan memiliki bentuk yang aneh, sontak Mas pun langsung dibuat sangat terkejut karena dia pikir jangan-jangan mata Abyss itu sedang kena iritasi. Namun sembari menutup matanya dengan salah satu tangannya, Abyss pun kemudian bertanya kepada Mas, apakah Mas tidak tahu arti dari mata yang dia miliki itu? Tapi dengan polosnya, Mas pun menjawab bahwa dia memang tidak tahu, jadi dia meminta maaf kepada Abyss. Mendengar hal itu, Abyss pun menyuruh Mas untuk jangan meminta maaf kepadanya. Lalu sembari menunjukkan matanya tersebut kepada Mas, Abyss pun kemudian menjelaskan kepada Mas bahwa matanya itu disebut dengan mata iblis. Mata ini adalah mata terkutuk yang dapat menghapus sementara sihir semua orang yang telah dilihatnya. Mengingat sihir adalah segalanya di dunia ini, maka karena mata inilah Abyss jadi dianggap sebagai seorang pria yang jadi target cemoohan dari orang lain. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Abyss barusan, akhirnya di sini juga telah terungkap ternyata penyebab kenapa Lance tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya saat bertarung melawan Abyss sebelumnya adalah karena mata iblis ini. Dan karena mata iblis ini juga lah, Tom dan murid-murid lainnya juga harus kehilangan kekuatan sihir mereka untuk sementara. Namun ketika Mas mengetahui bahwa Abyss tidak bisa memakai kekuatan matanya itu pada dirinya, kocaknya di sini Mas malah mengatakan bahwa dia merasa kasihan kepada Abyss karena Mas sendiri tidak mempunyai kekuatan sihir. Mendengar hal itu sontak Abyss pun langsung tertawa sembari menjawab kalau dia tidak apa-apa. Tapi gara-gara memiliki mata iblis ini, secara tidak langsung, hal itu pun juga telah membuat Abyss dianggap sebagai musuh alami bagi semua pengguna sihir. Sepanjang hidupnya Abyss telah dibenci dan ditakuti oleh semua orang, bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri. Namun walau demikian, menurutnya bagi seseorang yang merasa sangat diberkati seperti Mas, mungkin tidak akan bisa mengerti bagaimana perasaannya sekarang. Dan tidak akan pernah mengerti seperti apa rasanya berharap untuk tidak pernah dilahirkan. Yang mana tepat di saat Abyss mengucapkan hal itu, di sini kita pun dapat melihat Abyss yang secara tidak sadar telah memancarkan kesedihannya di hadapan Mas. Kemudian setelah merasa cukup dengan semua penjelasannya kepada Mas, saat itu Abyss pun langsung saja mengaktifkan kekuatan akselerasi Second Force Field-nya untuk mengurung Mas di dalam medan serangannya. Hingga di saat Abyss melihat Mas yang lengah karena kaget dengan tanda panah yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di saat itu juga, dengan cepat Abyss pun segera melesat ke arah Mas dan langsung menyerangnya secara bertubi-tubi dengan tebasan pedangnya. Bahkan ketika Mas baru saja mencoba untuk memberikan perlawanannya dengan melayangkan tinjuan seriusnya kepada Abyss, di saat yang sama, lagi-lagi Abyss pun sudah lebih dulu melayangkan tebasan pedangnya kepada Mas. Hingga tebasan pedang itu telah membuat banyak luka di bagian tangan dan di sekujur tubuh Mas. Abyss mengatakan, apa kau terkejut dengan melambatnya dirimu? Medan ini mengurangi kecepatan siapapun yang ada di dalamnya dan akan memberikan kecepatan itu kepadaku. Lalu sembari melesat dengan cepat ke arah Mas untuk memberikan tebasan bertubi-tubinya sekali lagi. Di sini Abyss pun kembali berkata, kau tidak akan mengenaiku untuk kedua kalinya, karena ini adalah akhir bagimu. Namun tepat di saat Abyss sudah merasa lebih unggul dan mengira bahwa dia bisa menghabisi Mas dengan serangan terakhirnya kali ini, tanpa terduga
Tiba-tiba saja Abis pun langsung dikejutkan oleh Mas yang saat itu ternyata masih mampu bertahan. Bahkan meskipun dalam keadaannya yang cuma bisa bergerak dengan sangat lambat. Di sini Mas pun ingin membuktikan kepada Abis bahwa dengan melambatnya dirinya itu tidak akan berpengaruh pada kekuatan ototnya. Jadi dengan mengangkat tinjunya secara perlahan dan memukulkan tinjunya itu ke lantai di tempat ia berdiri. Di saat itu juga, seketika seluruh lantai yang ada di ruangan itu pun langsung jadi terbelah, hingga membuat Abis juga terpaksa harus menghentikan serangan beruntunya kepada Mas. Abis yang sangat terkejut dengan serangan Mas barusan, di dalam benaknya dia pun kemudian berkata, "Mustahil, walau dilambatkan dia masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Tapi walau bagaimanapun juga, serangan seperti ini tidak akan bisa menghentikanku." Namun tepat di saat Abis baru saja ingin bersiap untuk membalaskan serangannya kepada Mas, tanpa terduga, lagi-lagi Abis pun malah dikejutkan kembali oleh Mas yang saat itu tiba-tiba saja sudah berada di depannya untuk menyerangnya sekali lagi. Bahkan meskipun pukulan Mas itu hanya berhasil menghancurkan pedangnya saja, karena Abis juga masih sempat menangkis serangan Mas dengan pedangnya tersebut. Di saat dirinya baru saja ingin mundur ke belakang untuk mencoba menyerang Mas sekali lagi. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Abis pun kembali dibuat terkejut oleh Mas. Karena saat itu, ternyata Mas sudah lebih dulu menghentikan pergerakan Abis dengan menginjak kakinya, sembari berkata, "Hah, kena kau untuk kedua kalinya." Lalu dengan menggunakan pukulan model serius yang dia beri nama sihir otot Hurricane Rush, pada akhirnya, Mas pun berhasil menghantam perut Abis dengan sangat kuat, hingga membuat tubuhnya langsung terlempar ke bagian atas ruangan itu setelah menembus penghalang tingkat tinggi yang dia ciptakan sendiri. Bahkan di saat Abis masih terkejut mengetahui mantra secondnya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Mas hanya karena kekuatan otot saja. Di saat yang sama, lagi-lagi Mas pun kembali melancarkan serangan susulannya kepada Abis dengan menendangnya dari belakang, hingga membuat Abis juga harus kembali terlempar ke sisi sebaliknya. Sampai di sini akhirnya Abis menyadari betapa besar dan jauhnya perbedaan tingkat kekuatan mereka. Namun karena di lain sisi dia juga tidak ingin kehilangan alasannya untuk hidup jika kalah di sini. Pada akhirnya, Abis pun tetap mencoba untuk menyerang Mas sekali lagi, meski hanya dengan menggunakan pedangnya yang sudah patah. Namun sayang, ternyata usaha terakhir yang dilakukan oleh Abis tersebut tetap percuma. Karena dengan mudah, di sini Mas pun juga masih dapat menghentikan tusukan pedang dari Abis hanya dengan satu tangannya saja. Lalu dengan cepat, Mas pun juga langsung memukul Abis dengan pukulan lengan depannya. Bahkan sebelum tubuh Abis bisa menyentuh tanah saat dia terjatuh akibat terkena pukulan itu. Dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Mas pun sudah berada di belakang Abis kembali dan dia langsung menghantam tubuhnya dengan tendangan otot kuat di cepnya. Bahkan tidak sampai di situ saja, di saat Abis masih terlempar di udara setelah terkena tendangan dari Mas barusan, dengan sangat cepat, lagi-lagi Mas pun kembali mengejar Abis dan langsung menyeret kepalanya di dinding. Lalu ketika Abis sudah hampir tidak sadarkan diri akibat terkena serangan buntun dari Mas tersebut, di saat itu juga, Mas pun sekali lagi menyerang Abis dengan menerjang perutnya menggunakan tendangan otot Iliopsasnya. Sampai di sini serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Mas secara bertubi-tubi kepada Abis. Hingga di saat tubuh Abis sedang melayang di udara setelah menerima serangan beruntun dari Mas saat itu. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang juga melompat ke udara untuk memeluk tubuh Abis. Lalu dengan sangat kuat, Mas pun juga langsung menutup serangannya dengan membanting tubuh Abis ke tanah, layaknya seperti meteor yang jatuh menghantam permukaan bumi. Sesaat kemudian setelah Mas sudah selesai melancarkan segala serangannya kepada Abis dengan sangat brutal, di sini kita pun dapat melihat Mas yang sedang berdiri menatap tubuh Abis yang sudah tidak berdaya. Lalu dalam kondisinya yang masih memiliki sisa kesadarannya, Abis pun kemudian berkata kepada Mas, "Aku hanya bisa membayangkan bagaimana andaikan aku dilahirkan menjadi normal. Saat itu aku masih anak-anak ketika mataku ini ditemukan. Tentu saja kedua orang tuaku terkejut saat melihatku memiliki mata iblis ini. Aku adalah hinaan bagi sihir pemberian Tuhan, sang mata iblis. Sama seperti anak tanpa gadis yang sudah mereka basmi, keberadaanku ini adalah kejanggalan bagi dunia ini. Keluargaku mengurungku dalam penjara bawah tanah dan berpura-pura diriku ini tidak ada. Terkadang makanan akan muncul di hadapanku. Itulah hidupku. Lalu suatu hari, orang tuaku mencoba membunuhku yang saat itu masih anak-anak. Aku yakin mereka pasti sudah tidak tahan lagi memiliki seorang anak seperti diriku. Bahkan meskipun belakangan ini aku sudah mulai memahami mereka. Tapi pada kenyataannya, akhirnya aku jadi tahu seharusnya aku ini tidak pernah dilahirkan." Semua itu tadi adalah cerita kelam yang dialami oleh Abis sejak dia mendapatkan mata terkutuknya itu. Namun sampailah pada suatu saat ketika Abel membutuhkannya, bahkan walau yang Abel butuhkan darinya itu hanyalah sebagai sebuah alat, pada akhirnya Abis pun bisa menemukan alasan untuknya tetap hidup. Tapi sekarang, menurutnya dia bahkan tidak bisa menjadi alat yang berguna. Hingga sekali lagi, dia pun harus kembali merasakan dirinya yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sementara Mas yang sejak tadi hanya diam saja saat mendengarkan cerita dari Abis tersebut, di sini dia pun akhirnya mulai bicara dengan mengatakan, mungkin Abis memang benar tentang dirinya yang telah diberkati. Bahkan Mas sendiri tidak bisa membayangkan jika dirinya berada di posisi Abis.
Namun walau demikian, menurut Mas mungkin mereka bisa menjadi teman. Tapi sebelum Mas bisa menyelesaikan perkataannya kepada Abyss, di lain sisi Abyss pun langsung saja memotong ucapan Mas dengan mengatakan, "Haha, kau ini orang yang sangat penerima." Abyss sangat berharap untuk bisa menjadi seperti Mas. Tapi menurutnya, Mas tidak perlu mencoba untuk berteman dengannya karena itu tidak semudah seperti yang Mas pikirkan. Selama ini Abyss sudah terlalu banyak melihat orang yang mengubah sikap mereka kepadanya karena mata terkutupnya itu. Jadi selama Abyss masih memiliki mata iblisnya ini, Abyss sendiri sangat yakin bahwa sikap Mas kepadanya pasti juga akan berubah suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Mas pun cukup bisa memahami tentang apa yang dirasakan oleh Abyss dan dia tidak ingin memaksa keputusan Abyss yang menolak berteman dengannya. Namun di lain sisi, sebagai bentuk rasa hormat Abyss karena Mas sudah mau berteman dengannya, di sini Abyss pun ingin memberikan saran kepada Mas untuk kebaikan Mas sendiri. Abyss mengatakan sebaiknya Mas jangan melanjutkan peperangan ini lebih jauh lagi, karena Abyss sendiri sangat yakin bahwa Mas pasti tidak akan bisa mengalahkan Abel. Saat dimana Mas bertarung melawan Abel sebelumnya, menurut Abyss kekuatannya ditunjukkan oleh Abel saat itu belum seberapa. Bahkan jika Mas masih mempunyai stamina setelah ini, Mas tetap akan. Namun sebelum Abyss menyelesaikan sarannya tersebut, di lain sisi Mas pun langsung saja memotong ucapannya dengan mengatakan, "Terima kasih atas sarannya, tapi aku harus mengajar orang itu." "Ya, kau tahulah. Dan juga aku tidak akan merubah sikapku. Mau seberapapun dunia ini membenci matamu, dan mau apapun yang dikatakan orang lain kepadamu karena mata itu, sikapku padamu tidak akan pernah berubah. Begitulah ajaran dari ayahku untuk diriku yang tidak bisa memakai sihir." Mendengar hal itu, sontak Abyss pun langsung terkesima dengan ucapan Mas yang kerennya bukan main. Tapi sebelum Abyss sempat menanggapi perkataan Mas tersebut, sayangnya di sini Mas pun memutuskan untuk langsung pergi dari sana sembari mengatakan, "Oke, lain kali kita harus makan kue krim bersama." Yang mana setelah Abyss melihat dan mengetahui ada hati yang sangat lembut di balik kekuatan Mas yang luar biasa itu, sembari memandangi topengnya yang sudah terpecah belah, di sini Abyss pun hanya bisa tertawa haru sembari mengatakan bahwa Mas itu adalah orang yang aneh. Sementara di saat yang sama di tempat yang berbeda, di sini kita pun dapat melihat Dot dan Finn yang sedang berhadapan dengan seorang gadis yang merupakan salah satu anggota Megalopus lainnya. Gadis ini memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Lop, sang taring kelima dari Megalopus. Namun karena di lain sisi Dot dan Finn menganggap bahwa itu bukanlah sesuatu yang penting untuk mereka dengar, di sini mereka pun malah hanya membalas, "Lalu kenapa?" Kemudian gadis itu pun juga kembali bertanya, apakah mereka menyukainya. Tapi berhubung ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tentu saja Dot dan Finn tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Love adalah seorang gadis manipulatif yang bisa membuat pria biasa pasti sudah terayu saat melihat kemutannya. Bahkan meskipun Dot sudah berusaha mempertahankan dirinya di hadapan Love, pada kenyataannya Dot pun juga hampir terkena rayuan maut dari Love. Karena sejatinya tipe-tipe gadis yang seperti Love lah yang sangat Dot inginkan. Namun karena di lain sisi Dot ini sudah berencana untuk bertunangan dengan Lemon, di sini Dot pun malah mengatakan sesuatu yang sangat menyimpang. Dan dia langsung meminta maaf kepada Love bahwa dia tidak bisa menikahi Love. Padahal sebelumnya Love sendiri tidak pernah minta dinikahi oleh Dot. Mendengar hal itu, sontak Love pun langsung dibuat sangat marah kepada Dot. Hingga dia yang tadinya sudah bersikap sangat imut di hadapan Dot, seketika dia pun jadi berubah begitu saja dan langsung menyerang Dot dengan sihir angin tornadonya. Untungnya sebelum serangan Love itu berhasil mencapai Dot, di sini Dot pun masih sempat menggunakan sihir esplomnya untuk menahan serangan angin tornado itu. Namun walau demikian, mengingat lawannya saat ini adalah seorang pengguna sihir garis kanda, tentunya Dot juga tahu bahwa kekuatan sihir yang dimiliki oleh Love juga tidak bisa dianggap remeh. Love kemudian tiba-tiba saja berteriak dan kembali mengatakan kepada Dot bahwa semua gadis itu terlahir sebagai putri. Jadi jika kau bertemu dengan seorang gadis, maka kau harus bilang kalau mereka itu imut dan kau mencintainya lalu melayaninya. Tapi bagi pria manapun yang tidak bisa melakukan hal itu, lebih baik mati saja. Mendengar hal itu, sontak Finn dan Dot langsung jadi ketakutan karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat ada gadis yang seperti Love. Namun ketika Love kembali menanyakan apakah Dot menyukainya atau tidak, lagi-lagi Dot pun malah langsung jadi tidak bisa menahan dirinya lagi. Karena walau bagaimanapun juga, otak Jonesnya tetap saja menganggap bahwa sikap wanita agresif yang seperti itulah yang paling dia cari-cari. Tapi berhubung setelah itu Dot kembali sadar bahwa dia akan bertunangan dengan Lemon, lagi-lagi Dot pun harus minta maaf kepada Love bahwa dia tetap tidak bisa menikahi Love. Sementara Love yang tidak terima dirinya telah dicampakkan 2 kali oleh Dot, sontak dia pun malah jadi semakin marah dan langsung menyerang Dot dengan angin tornadonya sekali lagi. Hingga di saat Dot tidak bisa menghindari serangan itu, pada akhirnya kali ini Dot pun harus terlempar dengan sangat kuat ke belakang akibat terkena serangan tornado dari Love tersebut. Love mengatakan ayahnya selalu bilang jika dia bertemu dengan pria manapun yang tidak menyukainya, maka Love boleh membunuhnya saja. Namun di saat Dot mendengar hal itu,
Seketika Dot pun langsung bangkit kembali untuk memberikan serangan balasannya kepada Lop sembari mengatakan, "Benarkah? Kalau begitu katakan pada ayahmu kalau perkataannya itu tidak masuk akal." Saat itu Dot pun sekali lagi menyerang Lop dengan sihir Esplomnia yang jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Namun karena di lain sisi menurut Lop sihir Dot itu sama sekali bukan tandingannya. Di saat itu juga, Lop pun juga langsung menggunakan sihir tornadonya untuk mengadu serangan mereka secara bersamaan. Tapi meskipun saat itu Dot sudah mencoba menghalangi pandangan Lop dengan mengincar bagian depannya agar dia bisa merebut tongkat sihir Lop, pada kenyataannya, di lain sisi Lop masih saja jauh lebih unggul dari Dot. Hingga tepat sebelum tangan Dot bisa mencapai tongkat sihir Lop. Di saat itu juga, dengan cepat Lop pun juga segera menggunakan sihir tornadonya sekali lagi, hingga buat Dot langsung berdarah-darah dan penutup kepalanya juga ikut terlepas dari kepalanya. Dan di akhir cerita, Lop pun berkata, "Sayang sekali, kau terlalu lemah, kau tidak bisa mengalahkanku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.